Selamat pagi, selamat datang di Ragunan di kelas. Pagi ini kita mendapat tamu kehormatan, Bapak, saya menyebutnya selalu Admiral Agus Setiaji, Dr. Agus Setiaji, dan beliau ini perjalanannya sangat panjang. Kalau sudah pernah di Bakamla, di Menko Polhukam, tetapi yang menurut saya sangat menarik, beliau ini memimpin Kabranahan, kemudian menjadi Sekjen Kemhan, dan sekarang akan menjadi sesuatu. Kita tunggu saja kejutannya. Saya mengundang Pak Agus karena beliau ini kita tuh lucu Pak ya, dibilang guru dan murid, murid dan guru Pak ya. Jadi banyak dari muridnya. jadi kita saling belajar, dan saya selalu kagum karena beliau ini selain kesibukannya sanggup membuat buku dalam beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun ya Pak ya. 6 buku, dan bukunya itu hebat-hebat. Salah satunya kita lihat di sini, Ekonomi Pertahanan, yang akan segera di-launching tanggal 7 Juli ini di Universitas Pertahanan. Bapak, terima kasih sangat atas kehadirannya. Jadi dalam kesempatan ini Pak, saya ingin Bapak bercerita sedikit banyak latar belakang. Yang penting begini, saya itu bersama dengan Gubernur Lemhanas bisa menyatakan rumus-rumus kekuatan negara. Dan di buku ini juga saya lihat Bapak menyinggung beberapa yang baru. Kita misalnya menyinggung klaim, Bapak menyinggung yang baru. Nah, Bapak ceritakan ke arah sana, dan barangkali lebih begini juga Pak, karena Bapak di Kemhan dan memimpin banyak hal. Boleh nggak Pak ceritakan juga tentang kompetisi antara negara, terus bagaimana negara itu harus kuat, bagaimana fungsi militer, dan tentang perang masa depan. Karena di buku ini saya belajar banyak Pak tentang perang yang akan kita hadapi. Yang saya hormati Dr. Ponira ini, hadirin sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada kesempatan ini. Sekalian juga pre-information tentang buku saya ini. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi concern saya berkaitan dengan penugasan saya. Adalah pertama, saya ingin berbuat sesuatu dimanapun saya berada. Itu selalu saya jadi camkan dalam hati. Saya tidak akan mau hanya menjadi rumput yang bergoyang. Jadi menjabat di suatu tempat hanya sekedar lewat saja. Dan alhamdulillah saya dengan beberapa pengalaman saya juga, hobi saya membaca, saya mencoba menuangkan beberapa buku, dan buku yang terakhir ini adalah Ekonomi Pertahanan menghadapi perang generasi ke-6. Juga saya melihat cukup banyak adik-adik barangkali yang mungkin dengan pengetahuan yang ada tidak cukup data informasi. Saya coba rangkum di dalam buku ini bagaimana menghitung kekuatan pertahanan, bagaimana menghitung kekuatan negara, bagaimana penilaiannya, misalkan RAN seperti apa, kemudian bagaimana penilaian global firepower. Dan saat ini negara di dunia, negara yang dengan ekonomi tinggi selalu menempatkan defense atau pertahanan itu sebagai investasi. Defense bukan sebagai cost. Karena kalau kita berpikiran defense sebagai cost, kita tidak akan pernah maju. Karena ekonomi pertahanan itu identik dengan keterbatasan dan prioritas. Ekonomi pertahanan bagian dari ekonomi perekonomian nasional yang berkaitan dengan keterbatasan untuk menjadikan prioritas. Nah, bagaimana kita mendapatkan keterbatasan tersebut untuk memilih prioritas-prioritas mana dihadapkan pada ancaman terdekat. Nah, contoh saja, teori yang saya masukkan di sini adalah contoh yang sederhana adalah mengenai global firepower. Kita selalu diminta-bubukan oleh penilaian global firepower dengan nilai 54 kriteria. Sebetulnya 54 kriteria itu ada yang dinamis, ada yang alami, ada yang kekuatan utuh. Tetapi kalau kita melihat contohnya global firepower yang dimiliki fregat 12 misalkan, di global firepower tidak muncul kalau kualitasnya seperti apa? Itu hanya numbernya. Jumlah numbernya. Kemudian salah satu nilai statis yang diberikan oleh global firepower itu adalah jumlah jalan yang dimiliki, kemudian pelabuhan-pelabuhan. Nah, memang di situ dinilai bahwa Indonesia di 2020 terakhir adalah 16 besar. Tetapi kalau saya hitung dengan rumus yang ada di hadapan pada kapabilitas dan kualitas, sebetulnya masih di bawah 30, di atas 30.
Jadi artinya bahwa kita tidak boleh terlena bubukan, tetapi juga kita tidak perlu khawatir. Jadi kemampuan kita dari segi yang lain pun cukup disegani. Seperti kemampuan kita latihan menembak, pertandingan menembak, kita perlu selalu juara 12 kali. Kemudian kita menjadi contoh berkaitan dengan ketahanan nasional. Bagaimana kita mempunyai kemampuan. Kita belajar seperti di Vietnam, apple to apple nggak akan pernah menang lawan Amerika Serikat ya. Tapi Amerika Serikat pada saat kejadian perang itu salah satu Jenderal Ambrus tanya kepada pasukan di Vietnam, Anda tahu nggak tujuan perang? Tidak, saya di sini menyebut perang. Selama dia tidak tahu tujuan perang untuk membela negaranya, dia tidak akan pernah bisa. Ada seperti Ambrus menyampaikan bahwa perang itu ini ekstrim, kalimat ekstrim. Perang itu adalah cara Tuhan mendidik Amerika untuk mengetahui geografi dunia. Karena sebelum perang Vietnam mereka nggak tahu Vietnam seperti apa. Betul, saya ambil itu Bapak hebat sekali loh, bisa ketemu kata-kata itu dahsyat. Jadi cara Amerika belajar geografi harus ada dengan perang Vietnam. Seperti Jenderal Slipchenko menyampaikan, perang adalah cara Amerika untuk menunjukkan jati diri dengan bisnis terhadap teknologi barunya. Karena Jenderal Slipchenko adalah perwira pengadaan Rusia, tahu sekali masalah pengadaan. Bagaimana dia Amerika menguji coba senjata strategisnya kepada negara-negara tertentu. Bahkan ada satu pengamat menyampaikan adalah 10 tahun terakhir adalah perang adalah upaya Amerika untuk menghancurkan negara-negeri jelek di country untuk menunjukkan bahwa saya lah power. Eksis saya, ya betul. Nah dari situ kita melihat bahwa sebetulnya antara ekonomi dan pertahanan sama, tidak bisa dipisahkan. Leader menyebutnya memiliki intervening factor kan, ya, jadi satu sama lain. Nah seperti itu akhirnya saya berpikiran dari pengalaman penugasan saya, kemudian buku-buku saya pelajari, saya melihat mencocokkan antara dua teori generasi perang, baik itu teori barat Amerika, Colonel Helms, dan teori timur, Colonel Helms sama William Lin, dan Rusia, Jenderal Slipchenko. Rusia mengambil 7 generasi perang, dan salah satunya juga berkaitan dengan nuklir. Tapi di situ saya lihat di generasi 5 Pak ya. Di generasi 5 menurut Slipchenko. Menurut saya belum pernah ada terjadi perang nuklir. Perang nuklir terjadi Hiroshima, Nagasaki itu bukan dua negara, tetapi satu negara menghancurkan serangan. Itu yang cyber pertama kan hanya menghancurkan saja kan, lewat kemampuan cyber. Kalau sekarang digabung dengan kemampuan UAV untuk menghancurkan. Sampai 580 serangan Amerika ke Afghanistan dan Suriah kena semuanya. Presisi ya? Itu presisi. Dan bahkan sekarang ini tidak menggunakan ledakan. Sekarang itu menggunakan pisau, kembali ke yang lalu tadi. Kejaman dahulu kalah. Jadi pelurunya mengarah ke suatu tempat, pisaunya langsung menghancurkan, sehingga efeknya tidak kemana-mana, tetapi yang dituju. Nah, saya melihat dari kemungkinan perang berikutnya. Perang berikutnya adalah perang penggabungan antara konvensional, kemampuan pasukan khusus untuk mengelabui, kemudian cyber, kemudian satelit, kemudian penguasaan udara, ruang angkasa, pesawat tempur, kemudian rudal presisi tinggi, dan kemampuan teknologi. Jadi ini Bapak ini admiral yang berpikir sangat udara banget. Jadi setelah itu saya berpikir ternyata perang ke depan adalah perang untuk kamuflase ruang dan waktu. Kamuflase ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Contoh sederhana teori perang generasi ke-6 adalah Indonesia tidak merasa apa-apa, dan ini terjadi di Iran. Prototipe Israel. Iran tidak merasa ada serangan apa-apa, tapi nuklirnya berhenti semua. Hancur semua, 10 pengayak nuklir hancur semua. Bahkan pejabat-pejabatnya dipecat semua tanpa kejadian apa-apa. Karena mereka tidak tahu bahwa semua sistem operasi radar, sistem operasi peralatannya itu sudah diketahui semuanya, dan mereka dibikin supaya seolah-olah tidak ada masalah.
tapi tidak mau. Iya, kalau jam mereka tahu kalau di jam. jam, Ya, kalau dia betul, di jam betul. dia tahu oh ada musuh Iya, iya, datang. iya. Nah itu. Disusupi lah ya, Nah, ya, itu kan? namanya perang menguasai dengan kamuflase. Kalau di Rusia Bernes mengatakan bahwa perang nanti adalah perang untuk pengelabuan. Jadi nanti ke depan elektronik intelijen itu yang paling dominan. Saya juga bicara di sini OODA ya. Mungkin kalau PDCA Planning to Check Act PDCA itu membutuhkan 3 sampai 1 tahun untuk pengambilan keputusan. Kalau OODA Observe, Orient, kemudian Detection, Act itu hanya berapa menit. Kenapa ini pemikiran dari Kolonel John Boyd Tahun baru saja 2010. Dari pemikiran itu pemikiran seorang penerbang, pengambilan keputusan tidak bisa 3 sampai 1 tahunnya. Di sini juga saya tulis bagaimana OOD itu. Makanya juga ya kalau kita perhatikan kayak Australia kan merubah doktrin perang menjadi Plan Jericho, menjadi doktrin perang udara. Nah, kalau kita kaitkan ke perang masa depan, kemudian ini loh Pak yang saya agak concern. Kita ini kan kemarin awal-awal 2014 sangat-sangat ingin menjadikan negara poros maritim dunia. Yang selalu saya sampaikan nggak mungkin menjadi poros maritim dunia semata, tapi harus poros dirgantara dunia. Menurut Bapak bagaimana dengan melihat tadi ekonomi pertahanannya, lalu kemampuan kita? Saya kira kalau menurut saya pribadi adalah semua itu tidak ada matra berdiri sendiri. Semua adalah gabungan dari integrated. Dasar utama membuat buku saya itu adalah Handbook of Defense Economy. Itu dasar tahun 1990. Di mana di situ William menyampaikan mengenai hubungan antara ekonomi dengan pertahanan, aliansi. Jadi sederhana, ini beberapa teori yang perlu saya sampaikan di sini. Pada saat apabila contoh teori aliansi, tidak ada negara miskin yang terlibat aliansi yang beruntung. Tidak ada negara miskin yang terlibat aliansi dan akan beruntung. Ya, karena begitu dia masuk aliansi, semua produk termasuk public good ataupun private good itu selalu dikuasai oleh negara yang lebih besar. Nah itu self help tadi kan, ya betul. Akhirnya pada intinya kita tuh akhirnya harus survive sendiri kan. Kita harus survive sendiri. Ada teori di mana apabila kita masuk ke hubungan internasional, masuk ke aliansi, kita harus tahu bahwa produk unggulan kita apa yang bisa dijual di dalam aliansi. Kalau tidak ada produk unggulan yang mempunyai seperti contoh kita punya minyak dan minyak tersebut hanya kita miliki itu mungkin. Kalau tidak ada kita hanya jadi bulan-bulanan. Hanya NATO sekarang aliansi yang bisa jalan. Itu pun tidak sepenuhnya. Perancis kalau ada kegiatan-kegiatan dia bisa lakukannya sendiri. Betul, ya. Nah, ini contoh-contoh teori-teori masa lalu. Bagaimana AMRIS, bagaimana penilaian mengenai anggaran langsung, anggaran tidak langsung, dan anggaran intangible. Karena bebannya militer kita ini kan anggaran terbatas, beban pakainya juga melebihi. Kalau kita melihat life cycle cost, kemudian lifetime, beda. Life cycle cost itu adalah biaya sepanjang hidup alutsista tersebut, di mana 20-30% hanya pengadaan. 70% itu adalah pemeliharaan sampai pada penghapusan. 70% pemeliharaan ya, betul. Sampai penghapusan. Sementara lifetime dari RAND menyampaikan bahwa untuk rudal lifetime-nya itu hanya 15 tahun. Kapal itu hanya sampai 30 tahun. Di tahun tengahnya kita bisa melaksanakan midlife modification untuk mengembangkan dihadapkan dengan teknologi yang baru. Iya, di-upgrade lah. Tapi begitu mau terakhir, misalkan dia umurnya lifetime 30-25 tahun, boleh dia menggunakan SLAP. SLAP itu apa Pak? Sistem Lifetime and Extended Program. Ya. Jadi diperpanjang hanya sampai 5 tahun. Oh, sampai penghabisannya saja. Tapi rudalnya tidak boleh diperbarui. Betul. Nah sekarang apakah kita melakukan seperti itu? Betul. Rudal kapal kita ada sampai 60 tahun dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi concern saya. Jadi refurbish juga ada batasan. Ada batasannya. Tapi minimal
alutsista kita barangkali sudah mendekati masa expired, kita bisa perpanjang, tapi hanya sepanjang kemampuan 5 tahun misalkan, karena setiap alat material itu kan ada fatigue. Penyusutan, ada fatigue, betul. Itu yang menjadi challenge pemikiran saya. Nah, Bapak ini keren sekali deh. Jadi sehabis buku ini, Bapak mau bikin buku apa lagi, Pak? Saya dihadapkan dengan buku-buku ini, saya sekarang sedang membuat konsep buku arm race, arm dynamic, and arm build up. Artinya adalah bagaimana perlombaan senjata. Perlombaan senjata itu adalah upaya untuk dua negara atau lebih untuk memperkuat senjatanya di hadapan pada aspek politik dan pertahanan. Dan geopolitiknya. Geopolitika. Kemudian arm dynamic, bagaimana kita memperkuat senjata kita untuk dinamisasi stabilitas lingkungan. Arm build up adalah bagaimana kita mengembangkan weapon system kita, alutsista kita, fokus kepada kemampuan industri dalam negeri. Terus sekarang dengan adanya batasan on the budget base, itu gimana Pak? Bapak kan di Kabaranahan, di Sekretariat, pusing sekali Pak. Kalau mau berbicara masalah budget constraint, memang seluruh dunia mengalami, tapi kita mengalami lebih besar dibanding negara yang besar karena wilayah kita cukup besar. Di hadapan pada kondisi seperti ini, ya kita harus masuk kepada aspek prioritas. Ya. Ke depan sekarang adalah prioritas Bangkuat Pembangunan pertahanan, pembangunan kekuatan Menhan melihat aspek Jakkumhan, kebijakan umum pertahanan negara 5 tahunan, kemudian membuat Jakhanek, kebijakan pertahanan negara 5 tahun, baru Jagara, kebijakan negara. Dari situ kita harus sudah lihat Jakkumhaneknya arahnya kemana. Jadi misalkan ke depan ini adalah prioritasnya kita akan memperkuat coverage area kita misalkan, ya sudah kita perkuat di situ. Nah kalau tiba-tiba ancaman ini kan nggak pernah diduga bentuknya. Contoh misalnya tadinya kita memproyeksikan menjadi negara poros maritim dunia, kemudian kita berbicara tentang network centric warfare, tentang integrated armed forces gitu kan. Nah tiba-tiba masuklah COVID. Ini saya cuma menggambarkan sama Bapak gimana pentingnya. COVID masuk, yang menurut saya akhirnya struck me Pak, bahwa kemudian saya juga baru sadar loh, kita ini provinsi nggak ada semua Kodam misalnya. Padahal kan ujung tombak penangkalan dan penanggulangan dan pemulihan itu ada di sana. Nah kira-kira itu bagaimana Pak? Maksudnya ketika kita membuat program 5 tahun kemudian terdadak oleh seperti ini, yang menurut saya kemudian saya asumsikan Kodam terus segera dibangun dengan Zeni dan Nubikanya, itu bagaimana Pak? Menurut saya sebetulnya aspek pertahanan itu tidak hanya pertahanan militer saja, dan juga ada ketahanan kesehatan juga. Di buku saya juga di sini sudah ada ketahanan kesehatan. Bapak ini sebentar, Bapak nulis ini kapan ya? Soalnya itu ada bab COVID loh. Berarti kan ini Ini kekinian. saya diberi warning oleh ini. Coba bahas COVID. Nah, saya bahas COVID, saya butuh waktu 2 hari, besok sudah jadi subbab khusus mengenai COVID. Betul. Saya lihat kejadian COVID itu mulai zaman prasejarah sudah. Bagaimana Black Death, perang Genoa melawan Venice menyebar sampai 1/3 dari populasi Eropa meninggal ya gara-gara Black Death tersebut. Terus di Amerika juga yang germ itu kan? Ya, germ itu. Nah, dari situ sebetulnya dari dulu alam itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa pandemik seperti ini akan selalu terjadi. Jadi setiap pertahanan, baik itu Kodam, satuan pertahanan di daerah kita, sebetulnya harus punya kemampuan banyak. Kemampuannya salah satunya adalah kemampuan untuk bencana alam, kemudian untuk ketahanan kesehatan juga. Jadi sebetulnya Zeni itu juga hal yang penting. Sekarang begitu ada bencana alam, siapa yang paling duluan? Tidak ada pasti militer, alutsista militer dulu, karena spek yang diajukan oleh user harus sudah mempunyai kapabilitas untuk menghadapi SAR, kemudian untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan Nubika. Karena dulu pengadaan Fatailah Class itu selalu ada kemampuan Nubika. Oh di masing-masing kapal itu. Sudah
dia bajunya sudah ada ini, padahal itu tahun 80-an. Iya, betul betul betul. Dia sudah bisa menghadapi kalau perang buka di laut seperti apa. Tapi begitu berikutnya itu sudah menjadi prioritas kesekian. Oke. Sementara suatu saat ini akan selalu terjadi, dan saat ini pandemi itu makin sering terjadi. Makin sering terjadi karena dia mutasinya semakin cepat. Nah, sebetulnya menurut saya kekuatan alutsista kita juga, sumber daya kita juga mampu, dan menurut saya ke depan sumber daya kita tidak hanya orang yang ahli dengan senjata saja, jadi orang yang ahli dengan kemampuan kesehatannya juga harus punya profesi yang bagus. Dan ini Unhan kan sekarang sudah buka prodi baru ya, di betul. kedokteran. Betul. Jadi bagian dari untuk mencapai kemampuan ketahanan kesehatan. Karena begitu orang ada masalah dengan kesehatan, selesai semua. Seperti anggaran sekarang ini, Betul. fokusnya semuanya ke kesehatan. Iya, semua diarahkan ke sana. Nah, di buku ini kan Bapak bicara tentang perang generasi 6, Pak ya. Yes. Yang sangat mengedepankan apa tadi Bapak bilang? Perang ruang dan apa? Pengelabuan ruang dan Nah, waktu. boleh cerita sedikit nggak Pak tentang tantangan itu? Lalu Indonesia ini harus seperti apa? Ya. Jadi saya menulis di sini itu berdasarkan 3 kategori yang disampaikan. Pertama oleh William Lin, kemudian yang kedua oleh Jenderal Vladimir Shevchenko, yang ketiga Colonel Heinz. Dari beberapa yang ada, kemudian saya berpikir dan kita melihat kategori perang. Biasanya kategori perang perubahan generasi ke generasi ada sesuatu yang menilai tambah. Contoh, generasi perang pertama pasti fokusnya kepada kekuatan pasukan and firepower. Nanti berikutnya lagi kepada kemampuan untuk firepower. Jadi kemampuan. Kalau yang pertama namanya smoothbore. Smoothbore itu adalah penemuan amunisi yang laras yang tidak perlu pakai ulir. Jadi muncul langsung. Tapi presisinya belum tinggi. Ya. Termasuk di sini adalah black powder. Begitu ada penemuan mengenai ulir, kemudian presisi, kemampuan ini sudah nggak berlaku lagi perang generasi pertama. Kemudian perang generasi ketiga, Blitzkrieg manuver. Blitzkrieg itu perang serangan mendadak. Manuver Jerman. Kemudian manuver kecepatan. Ini sudah generasi lamanya sudah hilang. Kemudian perang keempat sudah tidak ada batasan antara militer sama sipil, udah nggak kelihatan. Nah, musuh kita bukan negara dengan negara. Musuh kita bisa jadi adalah orang per orang, organisasi dengan negara, sudah itu. Nah, perang generasi kelima kita sepakati dari tiga-tiganya bahwa perang generasi kelima ini adalah firepower, perang cyber. Perang cyber ini kita sudah akui di mana-mana terjadi, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu rata-rata sehari serangan berapa Pak? 3.000. Di Kemhan saja. 3.000 sampai 300.000 serangan satu hari. Saya selalu lihat laporan. Siap. Nah, yang berikutnya sekarang ini sudah berkembang menjadi generasi 5+ kan, dengan kemampuan UAV. Sekarang nanti kemungkinan Amerika sekarang sudah mengurangi jumlah pasukan. Betul. Mayornya sudah dikurangi sampai 500, kaptennya sampai 1.000. Tapi diganti dengan teknologi. Diganti dengan armada untuk matra ruang angkasa dan lain-lain. Nah, melihat itu saya berpikiran bahwa perang ke depan, contoh sederhana ini adalah perang generasi ke-6 itu adalah perang generasi untuk mengkamuflase ruang dan waktu. Sehingga contoh yang paling dapat mungkin dimengerti oleh orang-orang adalah kapal selam dengan pasukan khusus mendekat dengan kemampuan khusus mendekat pantai lawan. Pasukan khusus itu jalan-jalan saja di situ, bebas, naruh ciki atau apa-apa menunjukkan bahwa itu ada bekas pasukan lain, balik lagi, sehingga semua
kemampuan negara tersebut lari ke situ, sementara kita sudah sadar, sudah tahu menyusup kepada teknologi mereka, sehingga operasinya di mana, rudalnya mereka di mana kita baca. Tapi kita tidak menyerang, kita tidak menjam mereka. Hanya membuat jejak. Dia hanya menjajah jejak. Setelah itu kemudian tahu semuanya, kita tinggal tahu kapan dia bermusuhan dengan kita. Suatu saat bermusuhan, tinggal kita buat serangan yang dia tidak tahu dari mana ke mana, tahu-tahu misalkan nuklirnya taruh berhenti, tahu-tahu ada ledakan di sini. Ke depan adalah ruang dan waktu, dan di sini kamuflase di depan. Berarti kalau kita bicara itu ke arah perang itu Pak, arah teknologi apa nih yang kita harus kuasai ke depan? Ya, ke depan otomatis pertama adalah satelit. Kemudian ruang angkasa. Tahun 2008 Endeavour tahu ya? Ya. Endeavour pertama kali mendarat, saya tulis di sini betul. Mendarat di Florida, mendarat, keluar bukan angkasawan yang khusus. Angkasawan ini semua adalah ahli kartografi. Dia sudah bisa memetakan seluruh dunia, bahkan hanya sampai 63 cm selama 4G. Sehingga kapanpun dibutuhkan dia sudah punya datanya. Dan laut juga Pak sekarang kan sudah terdata, betul. Jadi bisa aja spesiesnya ada di kita, semua ada di kita, tapi yang menguasai teknologi itu. Perang ke depan itu adalah perang kamuflase, ruang dan waktu. Sehingga siapa menguasai ruang, baik itu ruang satelit maupun ruang fisik angkasa luar maupun ruang angkasa maupun udara, dan waktu. Karena waktu itu berjalannya cepat sekali kalau dengan teknologi yang baru. Nah, itu yang menjadi concern kita. Itu juga diakui juga oleh Barnes kan, bahwa Mas Kiroka itu ke depan adalah perang kalau namanya fatal speech of mind, perang pikiran. Menguasai pikiran itu bukan fisik pikirannya, tetapi pikiran operasinya Rusia ini semua kita kuasai. Indonesia pikirannya, cara berpikir orangnya, pasukannya, bagaimana model operasinya kita kuasai. Kalau kita menguasai mereka, kapan pun bisa. Tapi sebenarnya juga agak antitesis Pak ya. Berarti ada bagusnya juga kalau kita tuh punya program yang tidak terlalu bisa terbaca. Ya, harus. Jadi akhirnya kan orang nggak bisa juga ini mau kemana sih sebenarnya arahnya. Dan itu terjadi, maaf ini agak kejadian lucu, tetapi ini hanya masalah mimbar akademis ya. Saya mengalami waktu kita mau membeli kapal selam dari Rusia waktu itu. Kemudian Australia pontang-panting kali anggaran sekian mahal. Jadi Indonesia hebatnya bisa bikin orang kaget. Bahkan diri sendiri juga ikut kaget. Mereka begitu kita ternyata nggak jadi, mereka sudah kecolongan. Iya, kecolongan ada gitu. Memang ada hal-hal tertentu. Saya pernah ke Rusia. Saya mungkin salah satu orang perwira angkatan laut yang diizinkan masuk ke kapal selam Rusia. Mereka boleh masuk semuanya. Dan tidak ditunjukkan ke saya udah ruangan semua bebas. Tapi operasionalnya walaupun itu bahasa Rusia semua diblank putih semua. Karena inti daripada kerahasiaan itu bukan barangnya, tetapi bagaimana dia mengoperasikan. Betul. Kayak seperti kita ada kapal-kapal perang kunjungan persahabatan kan, saat kita boleh masuk ditutup ya Pak. Iya betul. Jadi kok semua orang tahu bahwa MLRF kita kemampuannya apa aja semua tahu, tapi bagaimana kita menggunakannya itu yang menjadi rahasia. Nah, ini adalah bagian dari perang generasi ke-6. Kalau kita sudah menguasai kemampuan operasi strategi militer lawan, kita sudah menguasai negara tersebut. Siap. Ini betul-betul pelajaran yang sangat padat sekali dalam 30 menit ini, dan ini baru buku satunya Pak Agus loh. Jadi sebenarnya begini, Admiral, saya minta izin karena Bapak udah bikin buku ke-5 buah. Jangan bosan kalau terus aku mau tanya-tanya. Karena begini, ternyata tuh yang banyak yang melihat channel ini dari yang nggak tertarik pertahanan jadi tertarik pertahanan, dan itu mungkin yang saya ingin bangun. Misalnya tadi ahli hukum seperti beliau ini langsung pengen masuk ke Unhan. Karena ternyata seru sekali ya gitu loh belajar pertahanan. Jadi tadinya underestimate militer kita yang ngapa-ngapain, ternyata ngapa-ngapain banget gitu, dan harus ngapa-ngapain. Jadi saya kira pagi ini demikian dulu Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya. Nanti buku-buku lainnya mungkin kita akan atur waktunya untuk Bapak bahas.
Dan rencana kita akan launching buku Bapak tanggal 7 ya Pak? Tanggal 7 dan kebetulan mungkin tanggal 7 nanti ada banyak kampus yang kita udah Terlibat, ya. Universitas Bakri, UI, UNAN dan lain-lain. Sesko juga. Sesko, Ya. Sesko Teknik, wartawan ada 25. Akmil juga deh Pak, kasihan Akmil Akmil, juga betul. dan STKN juga kita Ya, siap. banyak. Dan kita usahakan mereka hadir Ya. mendapatkan buku gratis. Nah, hore, inilah baru penulis yang paling canggih. Karena bagaimanapun kalau ungkapan kita tidak tersampaikan kan nggak ada. Dan juga ilmu kita kan tidak untuk diri sendiri. Walaupun ilmu saya juga sangat kecil, tetapi dengan kemampuan saya menulis minimal saya bisa menyampaikan. Kalau saya yang bersyukur bersahabat dengan Pak Agus ini satu, saya nggak usah baca buku yang susah aslinya. Kayaknya udah dirangkum intinya di buku ini. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak dan sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian para pemirsa, semoga banyak memberikan gambaran tentang bagaimana perang masa depan dan bagaimana kesiapan kita dalam membangun kekuatan pertahanan dan ketahanan bangsa ini harus kita dorong bersama. Demikian, selamat pagi.